Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang panjatkeun puji sinaran syukur ka Gusti Anu Maha Suci. Werehna dinten ayeuna urang tiasa riung mungpulung sareng sami-sami ngaluguhan mata kuliah sastra dalam pembelajaran sejarah dina kaayaan sehat walafiat. Kangge ngawitan acara dina danget ieu mangga urang sami-sami ngalapazkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna urang baris sami-sami ngupingkeun presentasi ti opat mahasiswa anu tos ngintun PowerPoint sewang-sewangan. Nyaeta Winda A. Utami, Francisca N. Ganda Sasmita, Pahar M. Pranayoga, sareng Tangguh A. Gangga. Supados henteu nyangkolong kana waktos, masing-masing mahasiswa presentasi 5 menit bae nya teu kedah lami-lami margi sim kuring tos maca oge PowerPoint tos ti saderek. Mangga Winda A. Utami presentasi 5 menit ngawitan ti ayeuna. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Winda Amelia Utami dengan NIM 2004160. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait upaya meningkatkan kemampuan berpikir siswa tentang pengaruh berkembangnya Islam di Pulau Jawa terhadap kemudahan Majapahit pada abad ke-15 Masehi melalui novel Sang Keris karya Panji Sukma. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Majapahit ini merupakan sebuah kerajaan terbesar yang ada di Nusantara pada masanya, yaitu sekitar abad ke-13 sampai ke-15 Masehi ya, dengan masa kejayaannya itu ketika Hayam Wuruk memerintah dan Gajah Mada sebagai patihnya gitu. Namun setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk ini mangkat gitu ya dari kerajaan Majapahit ini tuh kemudian mulai melemah karena adanya konflik internal dalam keluarga kerajaan yang ingin menguasai Majapahit seperti itu. Nah, di samping itu sebetulnya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pun Islam sudah masuk dan berkembang di Pulau Jawa gitu, termasuk di kerajaan Majapahit ini. Nah, buktinya adalah dengan ditemukannya situs pemakaman Troloyo yang dekat dengan pusat kerajaan Majapahit di Trowulan. Jadi, Majapahit ini bisa disebutkan sebagai kerajaan yang toleran ya gitu, apalagi masyarakat di pesisir pantai utara Pulau Jawa gitu, yang pada saat itu merupakan wilayah kekuasaan Majapahit yang sering berinteraksi dengan para pedagang dari luar, termasuk dari pedagang muslim juga, itu tuh, mulai terpengaruh gitu ya dengan adanya, perkembangan Islam ini dan masyarakat juga sudah mulai memeluk, agama Islam gitu. Tapi pada saat itu masyarakat masih, menjalankan tradisi-tradisi dalam kerajaan. Nah, sebetulnya, perkembangan Islam di Pulau Jawa ini tidak hanya karena ada peran dari pedagang juga, tapi karena adanya peran dari para wali yang melakukan islamisasi, seperti itu. Kemudian, dalam bahasan saya ini lebih difokuskan pada, masa pemerintahan, Raden Brawijaya V yang memerintah pada pertengahan abad ke-15 Masehi gitu ya. Pada saat itu Raden Brawijaya memiliki, anak dari hasil perkawinannya dengan putri Cina yang bernama, Raden Patah. Nah, Raden Patah pada saat itu diberi amanat untuk memimpin kadipaten di Bintoro yang dekat dengan wilayah pesisir pantai utara Jawa. Nah, karena masyarakat pada saat itu kan sudah mulai banyak yang memeluk Islam sehingga Raden Patah yang sudah memeluk Islam pada saat itu semacam menghimpun kekuatan gitu ya dengan orang-orang Muslim hingga dapat mendirikan kerajaan Demak yang bercorak Islam. Nah, kondisi kerajaan Sriwijaya pada saat itu kan sudah mulai melemah ya secara politik karena adanya konflik internal tadi. Nah, sehingga kerajaan Majapahit itu sudah sempat menguruskan hal-hal lain gitu ya, makanya mendominasi masyarakat muslim di pesisir pantai utara Jawa itu seakan luput gitu ya dari pengawasan Majapahit gitu. Maka secara ekonomi pun di wilayah pesisir itu tuh udah mulai dikuasai oleh para pedagang muslim.
Nah, sehingga pengaruh Islam terhadap kemudian Majapahit ini tidak serta-merta terjadi begitu saja gitu, tapi karena adanya intervensi dari Demak yang dipimpin oleh Raden Patah terhadap Majapahit pada saat itu. Nah, dalam pembelajaran sejarah, novel Sang Keris ini dapat dijadikan sebagai media pelengkap gitu yang dapat melatih peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir historis gitu ya, dengan berpikir dalam konteks ruang dan waktu, yaitu pada masa kerajaan Majapahit khususnya di Pulau Jawa pada sekitar abad ke-15 Masehi. Nah, kemudian secara kronologis dan berkesinambungan, peserta didik itu dapat mengetahui bahwa kemunduran Majapahit ini tidak hanya terjadi karena pengaruh Islam, tapi didahului dengan adanya konflik internal dalam keluarga kerajaan. Nah, dari sanalah gitu ya, peserta didik itu kemudian dapat memahami sebab akibat dari kemunduran Majapahit ini. Nah, dengan pemahaman itu, kemudian peserta didik ini dapat menginterpretasikan narasi sejarah gitu ya dari novel ini berdasarkan sudut pandang dari sebuah keris sebagai orang ketiga atau narator dalam cerita karya Panji Sukma ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Winda Utami. Salajengna Francisca Ganda Sasmita. Francisca waktosna 5 menit oge on cam-nya. Mangga. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Mangga teraskeun. Baik, selamat pagi untuk Pak Wirta dan juga teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Francisca Nanda Gansasmita dengan NIM 2102508. Saya dari kelas 4A. Pada pagi hari ini akan mempresentasikan presentasi PowerPoint saya yang berjudul Mengungkap Kisah Kelam dalam novel Gadis Pantai. Nah, sebelum kita membahas tentang novel Gadis Pantai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan siapa sih penulis di balik novel Gadis Pantai. Novel Gadis Pantai sendiri ditulis sekitar tahun 1970 oleh seorang penulis terkenal yang kita tahu yang bernama Pramoedya Ananta. Pramoedya Ananta sendiri dikenal sebagai seorang sastrawan yang seringkali mengangkat isu-isu politik, ekonomi, sosial, budaya yang terjadi pada zaman dahulu. Yang dimana dalam penulisan karya sastranya, Pramoedya Ananta seringkali menekankan bahwa kita haruslah memperjuangkan hak asasi manusia yang kita miliki. Dan salah satu novelnya ini adalah Gadis Pantai. Dan Gadis Pantai sendiri terinspirasi oleh kehidupan pinggiran Pulau Jawa. Nah, sebelum kita membahas novel Gadis Pantai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan novel Gadis Pantai dengan sejarah sosial yang terjadi di Pulau Jawa pada awal tahun 1900. Jadi di Pulau Jawa pada masa penjajahan Belanda, tepatnya di tahun 1900, Pulau Jawa ini sangat lekat sekali dengan sistem feodalisme yang dimiliki. Dengan sistem feodalisme inilah Pulau Jawa pun merupakan suatu pulau dengan kekejaman yang sangat tinggi, terutama terhadap kaum pribumi, di mana para kaum priai atau para kaum bangsawan ini seringkali menganggap kaum pribumi, terutama para wanita, ini hanya sebagai selir semata. Mereka ini seringkali mempermainkan para wanita pribumi karena menganggap bahwa para pribumi ini adalah manusia-manusia yang tidak layak dan hanya dapat dijadikan sebagai mainan saja. Selain itu, para kaum pribumi ini pun juga tidak mendapatkan akses pendidikan yang sangat baik. Apabila kita kaitkan antara sejarah sosial dengan cerita yang ada pada novel Gadis Pantai, maka Pramoedya Ananta ini telah menggambarkannya dengan sangat baik dan mudah sekali untuk dipahami. Karena kenapa? Novel Gadis Pantai sendiri ini secara singkat bercerita tentang seorang gadis berusia 14 tahun, yang dimana gadis ini tinggal di Kabupaten Rembang di pesisir utara Pulau Jawa. Dan Gadis Pantai ini pun memiliki wajah yang manis di antara teman-teman di kampungnya. Pada saat dia berusia 14 tahun, Gadis Pantai pun didatangi oleh seorang utusan Bendoro yang mengatakan bahwa Bendoro ingin sekali menikahi dia.
Tetapi Gadis Pantai tidak mau menikahi Bendoro. Karena apa? Gadis Pantai sendiri belum tahu siapa itu Bendoro dan bagaimana wajahnya, bagaimana sifatnya. Tetapi, nah seperti yang kalian lihat ya, di sini kan ada dialog ya di PowerPoint saya. Ada sebuah dialog yang dimana menunjukkan bagaimana pemikiran orang tua pada zaman dahulu. Orang tua pada zaman dahulu itu berpikir bahwa ketika kita menikahkan anak kita dengan seorang priai, maka perekonomian keluarga kita akan meningkat nih. Maka anak kita tidak akan lagi seperti kita. Dan di situ orang tua berpikir bahwa pernikahan adalah jalan keluar dari permasalahan ekonomi mereka. Nah, tetapi Gadis Pantai ini terus saja tidak mau. Akhirnya orang tua mereka pun memujuk Gadis Pantai dengan kalimat yang bisa kalian baca di dialog ini ya, di PowerPoint ini. Akhirnya pernikahan pun terjadi, tetapi pernikahan ini tidak terjadi sebagaimana mestinya. Gadis Pantai dinikahkan oleh sebuah keris, di mana keris ini adalah perwakilan dari Bendoro. Dan setelah pernikahan tersebut terjadi, Gadis Pantai pun datang ke rumah Bendoro, dan pernikahan pun terjadi selama 3 tahun. Namun selama 3 tahun itulah, Gadis Pantai tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Karena apa? Gadis Pantai hanya diajarkan untuk melayani Bendoro. Selain itu, Gadis Pantai pun juga jarang sekali bertemu dengan suaminya. Setelah 3 tahun pernikahan itu, Gadis Pantai pun memiliki seorang anak yang sangat cantik. Dan Gadis Pantai pun berharap agar anaknya kelak bisa membaca, bisa menulis, dan tidaklah seperti dia. Namun, sayangnya, Francisca, halo. ya, Waktosna tosep rupina 5 menit. ya sebentar. Mangga di close. Oke. Ya, dan salajengna urang baris ngupingkeun presentasi ti Pahar M Pranayoga. Pahar sami waktosna 5 menit mangga. Baik, terima kasih. Boleh minta di close share screen dulu. Admin mana admin bantosan eta supaya Francisca di close share screen-na ngaganggu nu bade presentasi. Kurang paham, Pak. Pahar berjalan aja supaya waktunya efektif. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Oke, teruskan. Baik, terima kasih. Belum. Oh, belum. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fahar Maulana Pranayoga dengan NIM 1701600. Di sini saya akan mempresentasikan judul presentasi PowerPoint saya dengan judul Sejarah Hitam Indonesia G30 SPKI dan Kisruh Mei 1998 melalui novel Pulang karya Leila S. Chudori. Nah, pada novel Pulang ini membahas 2 peristiwa sejarah besar di Indonesia. Yang pertama, pada masa 1965, di mana G30 SPKI pada bulan September, pada masa itu negara Indonesia sedang pada situasi penculikan yang terjadi pada para jenderal. Nah, yang kedua adalah pada tahun 1998 di bulan Mei, di mana Indonesia pada masa tersebut terjadi kerusuhan Mei 1998 yang disebabkan oleh akibat penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti. Nah, yang pertama merupakan yang tadi pertama disebutkan merupakan pemberontakan G30 SPKI dengan latar belakang di mana PKI berkeinginan untuk merubah ideologi bangsa dan bentuk negara Indonesia. Nah, PKI melalui kekuatan politiknya merasa khawatir dengan kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk dan menganggap usia Soekarno tidak akan lama lagi. Nah, kesimpulan tersebut didapatkan usai pingsannya Soekarno pada saat pidato di bulan Agustus 1965. Hal ini menyebabkan persaingan tajam antara PKI dan TNI yang berseberangan politik. Nah, dalam novel ini menceritakan tentang 4 tokoh, yaitu salah satunya adalah Dimas Suryo, di mana 4 tokoh ini tuh pada saat gemuruh politik pada 1965 ini tengah berada di luar negeri. Nah, ke 4 tokoh ini adalah wartawan dari kantor Berita Nusantara yang dari awal sudah dicap sebagai sarang dari PKI. Nah, mengetahui tentang gonjang-ganjing politik itu,
yang tengah memanas, karena siapa saja bisa jadi dan mudah dikaitkan dengan PKI, terlebih dengan status mereka memutuskan untuk tidak pulang karena sangat berbahaya. Nah, dan akhirnya menyandang status buangan politik. Nah, Dimas Suryo dalam novel ini akhirnya dapat memperoleh visa dalam menikah dengan orang luar negeri untuk kembali ke Indonesia pada Mei 1998, di mana dia juga akhirnya menyaksikan tentang kerusuhan Mei 1998. Nah, kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial yang terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun ini juga terjadi di daerah lain. Nah, kerusuhan ini diawali dengan krisis finansial Asia atau yang biasa kita kenal sebagai krisis moneter. Nah, dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Nah, peristiwa ini berakhir dengan mengakibatkan penurunan jabatan dari Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie setelah Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pahar. Anu pamungkas presentasi ti Tangguh Agangga. Tangguh sami waktu 5 menit mangga. Iya Pak, sebentar Pak. Ya, apa suara saya terdengar? Ya, teruskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan karya dari novel Arok Dedes mengenai pengkudeta pertama dalam sejarah Nusantara, karya Pramudia Anantatur. Yang dimana Pramudia Anantatur mengatakan bahwa pada awal abad ke-13 pertama kali pengkudetaan yang terjadi di Nusantara dilakukan oleh seorang pria bernama Ken Arok yang mengkudeta Aku Tumapel, kudeta ala feodal Japa, dan merebut istri dari Aku Tumapel tersebut yang bernama Ken Dedes. Yang dimana, jadi siapa sih Ken Arok? Ken Arok itu ada dua versi dari versi negara Kertagama bahwa Ken Arok tidak memiliki seorang ibu, tetapi dari versi lain Ken Arok memiliki seorang ibu yang bernama Kendok, yang dimana Kendok direbut oleh Raja Kediri. Ken Arok dibuang dan dibesarkan oleh seorang pencuri dan menjadi berandalan di wilayahnya, tetapi bertemu seorang Brahma yang bernama Lohgawe, sehingga pada saat bertemu Brahmana tersebut bilang bahwa dia mencari ciri-ciri orang yang memiliki keturunan Dewa Wisnu, dan ciri-ciri tersebut ada dalam diri Ken Arok, sehingga atas bantuan Lohgawe juga Ken Arok bisa bekerja di bawah kepemimpinan Aku Tumapel pada saat itu. Dan saat bekerja, Ken Arok terpincut oleh Ken Dedes. Dan juga Lohgawe mengatakan bahwa Ken Dedes adalah seorang wanita yang akan melahirkan keturunan para raja di Jawa. Semakin berhasratlah Ken Arok untuk mendapatkan Ken Dedes pada saat itu. Lalu Ken Arok memikirkan sebuah cara untuk mengkudeta Tunggul Ametung, sehingga membuat kris dari Empu Gandring, yang dimana kris tersebut harusnya beres dalam waktu 1 tahun, tetapi Ken Arok tidak sabar dan dalam 5 bulan sudah diambil kris tersebut dan ditusukkanlah kris tersebut kepada Empu Gandring, yang dimana sisa-sisa akhir hidupnya Empu Gandring mengutuk kris tersebut bahwa kris tersebut akan membunuh 7 raja termasuk Ken Arok sendiri. Nah, saat sudah mendapatkan kris Empu Gandring tersebut, Ken Arok meminjamkan kris tersebut kepada Kebo Hijau, yang dimana Kebo Hijau mengaku-ngaku kepada semua orang yang dia temui bahwa ini kris punya dia, sehingga semua orang tahu kris itu milik Kebo Hijau. Saat sudah dikembalikan lagi kepada Ken Arok masuk ke kamar dari Tunggul Ametung dan menusuk dadanya. Terdapat saksi mata yaitu Ken Dedes, tapi Ken Dedes diam saja karena Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung atas dasar keterpaksaan, bukan atas dasar cinta. Sehingga saat Tunggul Ametung meninggal, Kebo Hijau dieksekusi karena semua orang tahu bahwa kris itu milik dia. Ken Dedes pun dipersunting oleh Ken Arok. Setelah itu,
Ken Arok menjadi aku tumaga pada saat itu. Lalu terdapat perselisihan antara para Brahmana dengan kerajaan Kediri, yang dimana para Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok, sehingga Ken Arok mendeklarasikan dirinya sebagai raja pada saat itu dan mengalahkan Kediri dan mendirikan kerajaan Singasari. Saat menjadi raja Singasari, saat itu ada seorang keturunan dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes yang bernama Anusapati. Anusapati merasa dirinya dianaktirikan oleh Ken Arok. Saat mendesak ibunya, Anusapati pada saat itu akhirnya tahu bahwa ayahnya bukan Ken Arok, melainkan Tunggul Ametung yang dibunuh oleh Ken Arok. Sehingga Anusapati pun mengambil keris dari Empu Gandring itu diam-diam dan membunuh Ken Arok menggunakan keris tersebut. Dan hal itu terjadi berulang-ulang kali dengan balas dendam atas dasarnya. Lalu saat Anusapati menjadi raja dan berhasil membunuh Ken Arok, anak dari Ken Arok yang bernama Tohjaya mengetahui juga hal tersebut dan membunuh Anusapati dengan keris yang sama. Sehingga terbukti benar apa yang dikatakan oleh Empu Gandring dengan kutukan dari keris tersebut. Maka awal dari pengkudetaan terjadi dalam sejarah Nusantara terjadi dari Ken Arok yang mengkudeta Tunggul Ametung, dan terus berlanjut sampai keturunan-keturunannya hingga saat ini pun masih tetap ada pengkudeta-pengkudeta tersebut. Saat Tohjaya pun dikudeta, lebih tepatnya Tohjaya diserang oleh anak dari Anusapati, kalah, dan anak Anusapati itu menjadi raja. Lalu ada raja selanjutnya dari kerajaan Singasari adalah Raja Kertagama yang menjadi masa kemasan kerajaan Singasari pada saat itu. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka opat mahasiswa anu tos presentasinya. Mahasiswa nu sanes mangga ngawitan ngadamel komentar ringkes sareng tiasa langsung dikintunkeun ka WhatsApp grup kedah ngantosan simkuring rengse masian komentar ringkes ti salah sawios mahasiswa nu presentasi teu kedah sadayananya. Mangga komentar simkuring secara umumnya janten mahasiswa sejarah teh bacaan sejarah standarnya masih minimnya. Mata kuliah itu ngabahas kejadian sejarah. Sanes ngadudel sastra sanes. Margi sastra mah seueur imajinatifna, seueur fiktifna. Janten orang kedah memahami hiji kejadian sejarah. Ras nembe kumaha salah sawios dinu narasi eta sastra memperkuat atanapi ngarojong karena kejadian sejarah anu leres-leres lumangsung. Janten kedah dipahami lah kejadian sejarah nanya. Komo aya oge kesan bahas hiji topik tapi kirang maca sejarahna, kirang maca novelna. Sapertos tangguh dibaca eta novel Pramudia Arok Dedes tuh dan teu kitu eusina teu aya Empu Gandring nyeun keris terus kutukan Empu Gandring 7 turunan. Baca ke disisirikeun ku Pramudia cek Pramudia naon urang mah teu nulis kitu cenah. Lieur si tangguh mah. Justru Pramudia ku imajinatifna hoyong nunjukkeun yen ya keris kutukan keris Empu Gandring teh mitos. Janten dinu novel anjeunna Arok Dedes henteu ngadamel keris Empu Gandring mah ngadamel mata panah. Da maut nage sanes ku keris ku parangnya ku klewang. Jadi sing dibaca tuh entong ongko ngabahas Arok Dedes sabar itu maca. Jadi eta mah dumasar kanu
Pararaton dumasar kanu naon babat tanah Jawa janten wawasan sejarahna masih teu acan kateulemannya. Mangga ayeuna orang tinggal komentar sewang-sewangan. Kahiji Winda ya nya. Winda anu bade di pasien kesadaran sejarah teh sanes siswa tapi Winda nyaliranya. Jadi mahasiswa sendiri kedah paham heula kajian sejarah tong ieu mah mahasiswa na ge can paham hayu hayang nularkeun ka siswa. Jadi kedah dipahami heula kumaha yen berkembangna Islam di Pulau Jawa teh aya patula patalina sareng kemunduran Majapahit. Jadi upami teu dipahami mah Winda gaduh interpretasi seolah-olah runtagna Majapahit teh ku Islam. Padahal teu kitu upami urang paham sejarah Majapahit, baca karya-karya standarna nya. Salasna mah sumber-sumber atau standar ngan margi can dibaca teh boh ti Pigeud, boh ti Degrap, boh ti Selamat Mulyana tanya, boh ti Riklep. Tapi margi teh acan dibaca jadi masih tuturut punding cek guru SMA ge baheula kieu. Jadi nurutan malah yang ditularkeun ka siswa SMA. Tong waka ditularkeun Winda heula ku paham teu yen berkembangna Islam di Indonesia teh teu saleresna mah teu aya patula patalina sareng runtagna Majapahit. Margi pami saderek maca sejarah Demak, maca sejarah Majapahit. Sultan Demak memang putra sanes ti istri Campanya, istrina Brawijaya, Raja Majapahit anu pamungkas, sanes ti Cina tapi ti Campa. Campa teh aya nama Vietnam, Kamboja. Janten eta teh putri Cina ti Sultan Brawijaya ngan nalika alit dikukut ku Raden Arya Damar di Palembang. Janten benten watekna sareng orang Jawa. Janten teu aya disebatkeun atanapi urang narik kesimpulan yen Demak ngancurkeun Majapahit. Teu aya, Majapahit mah runtag nyalira ku perang Paregreg, ku pacogregan di antara putra-putra mahkotana. Kan salah sawias masalah ageng kesultanan tradisional, kerajaan tradisional mah masalah suksesi kepemimpinan. Raja teh loba teuing putra mahkotana atau putra mahkota teh sok berebut. Jadi Sultan Demak sanes putra mahkota. Anu parebut putra mahkota mah eta nu perang Paregreg teh ngaranna ge perang Paregreg, perang saudaranya. Eta nu ngaruntageun Majapahit janten entong nyalahkeun ka Demak, entong nyalahkeun ka perkembangan Islam. Kayak baris dimanfaatkeun ku partai-partai politik nya ada Islam mah ti baheula ge ngaruntageun kerajaan. Kayak disebatkeun Islam anti NKRI baheula ge Majapahit runtagna ku Islam ceuk saha runtag sorangan eta nya. Mangga baca oge kumaha peran para wali nalika nganasehatan Sultan Brawijaya. Sultan Brawijaya benten sareng Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi mah tetap Hindu, alim ngagem agama Islam di Pajajaran. Tapi Raden Brawijaya mah ku diislamkeun ku Sunan Kalijaga janten Muslim. Janten teu aya Demak atrapi para wali ngaruntageun Majapahit margi rajanya Hindu. Rajana ge Muslim Brawijaya teh nya. Janten eta nu Winda kirang paham nya ngeunaan perkembangan Islam sareng naon runtagna Majapahit. Tahu pamitos paham nembe naon naratif anu aya dinu
novel keris eta cutatan kangge ngarojong kangge ngadukung en berkembangna Islam teu aya patula patalina sareng runtagna Majapahitnya kitu oge. Tilar dunanya mah hayam wuruk Gajah Mada lami teuing eta mah da runtagna Majapahit mah abad ke-16 1500-an. Karnumutkeun Chandra Sengkala runtagna Majapahit teh sirna ilang tertaning bumi eta teh 1527. Janten sanes ku Demak tiasa bae Hawon bersaing sareng Malaka, Kesultanan Malaka anu hebat di Indonesia Barat. Raja-raja saatosna hayam wuruk rupina kirang ageng wibawana dibandingkan sareng hayam wuruk. Da kitu seueur eta raja teh hayam wuruk dugi ka Brawijaya teh. Janten teu maotna hayam wuruk sareng maotna Gajah Mada teh langsung runtag henteu. Yen Islam di Pasihan Nolongkrang kangge berkembang zaman Majapahit punten eta mah tos ilahar tos biasa. Jangan saudagar-saudagar teh di pelabuhan adipati sanes di zaman Islam wae zaman Majapahit wae zaman Sriwijaya zaman Singasari ge seueur saudagar-saudagar muslim. Nya kitu oge dinu zaman Islam seueur pada pelabuhan sanes Islam unggul aya nu Kristen aya nu agama lain nu penting mah profesional. Nguntungkeun kerajaan janten tong dianggap dikuasaan adipati-adipati janten muslim teh janten ngabahayakeun Majapahit henteu. Itunya Winda janten mangga dibaca sumberna supados paham ngeunaan kejadian sejarah. Kadua Francisca, wah ieu mah komo langkung teu pararuguh deui nya. Kisah kelam di mana ting dinu sejarah aya kisah kelam sabari teu jelasnya iraha kisah kelam na teh. Dinu kahirupan abdi mah kisah kelam teh tahun 1870-an zaman sangsara tah werit. Jadi naon margina sejarah judul sejarah teh kedah ayat tahun supados jelas kurang teh. Kisah kelam mengungkap kisah kelam dalam novel Gadis Pantai. Kisah kelam iraha ieu teh zaman Nabi Adam, zaman Baginda Nabi, zaman Republik, zaman Reformasi. Kan mindang sim kuring nyarios kieu ya. Tara dikupingkeun rupiah namanya. Da kitu sarare masih kena cenah si Pani mah nyarios nu penting urang mah sare nu penting merek komentar ringkes di WhatsApp grup. Gitunya Francisca can apal cara nyieun judul nu sae. Judulna can judul sejarah aya unsur diakronisna. Margi teh jelas kisah kelam nanti dinu kajadian naon eta teh iraha di mana naon margina kumaha dugi ka disebat kisah kelam. Teras kumaha naratif atanapi plot di novel eta memperkuat kisah kelam. Jangan upami numutkeun sastrawan mah nya buat cek urang mah eta teh kisah cenghar sanes kelam. Tapi cek sastrawan mah kitu kisah kelam. Komo Pramudia Anantatur nya kanggo Pramudia Anantatur mah peristiwa Madiun 48 kejadian G 30S genep 5 eta teh kisah kelam. Kapan kangge sastrawan Orde Baru mah eta mah kisah cemerlang sanes kisah kelam. Janten urang mah kedah ngagem karena pamadegan sejarawan tong sastrawan. Janten pemahaman ngeunaan sejarahna
teu acan kataekannya ditami memang tos aya sih 10 sumbernya, tapi kedah ditami sareng sumber anu relevan ngeunaan kisah kelam eta. Naon tah kisah kelam teh? Pokokna mah teuing tamina ge kelam poek pokokna namanya kejadian poek mongkleng. Salajengna pahar di robihnya rupina ieu judulna sami paharnya ya judul sejarah unsur diakronisna can tegas can mantep ya. Memang mahasiswa sejarah mah terang upami G30 SPK itu genep 5 nya. Tapi pami saderek nerangkeun ka mahasiswa Filipin, ladies and gentlemen, this is the G30 SPKI. Cek mana teh when. Jadi sami kesadaran sejarahna can paham. Ya kitu oge nalika ngajelaskeun kumaha G30 SPKI genep 5 kadang dibandingkeun sareng kerusuhan Mei 88 teu acan dipahami. Dan kedah di analisis, kedah diguar heula. Aya naon sih G30S teh? Aya naon kejadian kerusuhan Mei 88? Nembe kumaha novel ieu? Saha ieu teh? Pahar cing atuh ari nyebat Lela S teh sanes Chudori. Eta mah huruf lami eta teh Hudori sanes Chudori. Ayo ke ngabaca sajak aku karya Chairil Anwar lain Chairil Hairil eta mah nya. Mentang-mentang pahar ngangge huruf lami karya pacar lain pacar pahar eta mah. Jadi maca Hudori ge masih can apalnya komo memahami sejarahna. Dan upami terus paham kejadian G30S genep 5 sareng Mei 88 kumaha naratif plot jalan cerita dinu novel ti Hudori eta anu relevan anu ngarojong kana G30S sareng kerusuhan Mei entong nu nyandak nu lain-lain eta mah imajinatif pengarangna wungkul nya. Jantan kedah kitu ngaguarna, kedah kitu ngabahasna. Sumberna tos ayahnya tapi kedah nu standar. Terutama upami saderek hoyong paham gerakan 30 September genep 5 sareng kerusuhan Mei 88 eta kan dua presiden urang runtag tah. Soekarno runtag tingawitan genep 5. Presiden Soeharto runtag ku kerusuhan Mei 88. Jangan orang kedah baca biografina, tapi biografi anu diseratku sejarawan atau napi akademisi supados orang gaduh wawasan, gaduh perspektif anu objektif. Jangan sapertos biografina Soekarno kedah baca bukuna John Dellage. Tong maca bukuna Cindy Adams nya Cindy Adams eta mah muji-muji Soekarno dasar awewe geulisnya hayang kapuji ku Soekarno. Soekarno runtag menulis buku deui My Friend a Dictator cenah haram jadah teh sia Hanas. Heula muji-muji ayeuna jadi ngagogorengnya. Nya kitu oge biografina Soeharto kedah maca bukuna Robert Elson nya. Entong maca Ramadan KH sareng G Dwi Payana eta mah penulisan biografi pesanan nya nyanten. Nya kitu ge baca Reclap sareng Idas. Kitunya pacar pahar aduh nyebut Hudori we jantan Chudori. Pamungkas tangguhnya tadi tos dikritik tangguhnya. Cuma tangguh mah kajadianna teh jelas. Maca novel lagi henteu. Janten ya mah teu acan judul sejarah tuh. Di mana unsur diakronisnanya?
pengkudetaan pertama. Di mana teh pengkudetaan pertama? Aduh, ini sejarah Nusantara aja. Cek orang Aceh teh, cenah soal kudeta mah saya lebih duluan daripada orang Jawa. Cek orang Papua, kalau tentang perang antar suku mah kami lebih dulu daripada orang Jawa. Di jadi di judul sejarah ya teh kudeta iraha ya teh. Nya tangguh orang Sunda sana tangguh. Orang Sunda, Pak. Oh. Tapi eta logatna sapertos orang Jawa. Orang Sunda di mana Sundana? Di Bandung Selatan, Pak. Bandung Selatan. Reang. Tapi eta kumaha logatna masih sapertos orang Cilacap, orang Banyumas, kepriben ge Mas Tangguh. Ya, jadi Mas Tangguh kudeta ala pedal Jawanya eta kedah dijelaskeunnya ngeunaan Ken Arok Ken Yedesna kedah dijelaskeun dumasar karena kajian para historian, para sejarawan tong numutkeun sastrawan da para mudia Anantatur mah sastrawan. Belum tentu luyu pamadegana sareng kajian para sejarawan. Enten eta nu teu acan di guar, teu acan di pedar kalayan jelas. Kalebet kumaha proses sareng hasil kudeta dina numut ke novel eta. Novel eta kami saderek maca Arok Dedes henteu nyabit-nyabit dugi ka pemerintahan anu sapati Komotoh Jaya tadinya janten dugi ka Digjayana Ken Arok sareng Dedes nalika ngambil alih kekuasaan di Tunggul Ametung. Malihan kangge mayunan Kediri oge teu acan kacarioskeun. Janten saderek kedah maca novelna sareng maca sejarahna ngeunaan Ken Arok sareng Ken Dedesnya. Referensina memang teu acan yang katinggal can maca novelna, can maca referensina. Kedah di buku, kedah di artikelnya anu standar anu relevan. Biasa maca ta selain babat tanah Jawa, sejarah para ratu, baca ta stand pod reflex the history of Jawa nya sejarah Jawa ta. Penting ta reflex ngajelaskeun sejarah Jawa kalayan rasional. Moal aya di nu reflex mah Ken Arok naon perang tanding sareng Tunggul Ametung diluhureun cai. Atanapi sabari ngapung moal aya penjelasan gitu. Margi eta mah rasional. Jadi sejarahna reflex mah the history of Jawa kumaha memahami sejarah Jawa kalayan rasional. Kapan historiografi tradisional urang mah nyaritakeun kejadian-kejadian sejarah kapungkur teh siga urang ningali film mak lampir geuning ngaluarkeun seuneu nya pami ngaluarkeun tenaga dalam bisa hiber geuningnya bisa lempang di luhureun cai eta sakti namina nya memang hebat tapi teu rasional. Tah eta supados urang teu gaduh pemahaman kitu urang kedah maca buku-buku sejarah anu standar. Baca Stanford Raffles, baca Dennis Lombat tanya Dennis Lombat naon Nusa Jawa Silang Budaya. Tangtos baca oge SNI sareng hidasnya. Kitu rupina mah janten masih sejarah teh cing. Minda teh naon hemutan wawasan sejarahna kedah luas satunya. Kumaha carana kedah maca buku-buku standar. Jadi entong kawon ku
mahasiswa anu teu diajar sejarah. Tapi entong sami wawasana sareng nalika urang masih di SMA. Margi urang tos janten mahasiswa sejarah, urang kada paham kejadian sejarah. Entong sami sareng mahasiswa sanes jurusan atanapi prodi pendidikan sejarah. Rupina kitu bae mangga didamel makalahna ngan gaduh waktu saminggonnya. Minggon payun pertemuan terakhir ka-16 saderek tos kedah empelkeun makalah lengkapna. Rupina urang pungkas bae kuliah urang dinten ayeuna ku sami-sami ngalapazkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten suwantena masih goh-goy, masih batuk, janten masih teu acan damang 100%. Mangga atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak. Mangga sami-sami tiasa labnya.